Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirwandi, kelas Ekonomi Islam B. Angkatan tahun 2018 akan meresum tugas dalam mata kuliah Pak Hayat, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, tradisi dan alat sejarah dinasti Muawiyah. Yang pertama, asal-usul pertumbuhan dan basis sosial dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun kelima sebelum kenabian, yaitu pada tahun 606 Masehi, dan Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun pada peristiwa Fath al-Makkah. Dia masuk Islam bersama dengan penduduk Makkah lainnya yang berbondong-bondong masuk Islam pada peristiwa Futul Makkah. Ketika itu beliau berusia 23 tahun. Muawiyah mulai memegang tampuk pemerintah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu ia diangkat menjadi gubernur Yordania. Saat itu pula saudaranya Yazid diangkat menjadi gubernur Damaskus. Akan tetapi Yazid wafat karena terjangkit penyakit herpes yang mewabah di kota Amwas. Maka saat itu Umar menggabung wilayah Damaskus dengan wilayah Muawiyah saat menjadi gubernur. Muawiyah merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepribadian yang sangat kuat, aman, jujur, dan ahli dalam berpolitik. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah dengan beberapa syarat. Beberapa syarat yang diberikan Ali kepada Muawiyah sebagai serah terima jabatan. Yang pertama, Muawiyah dilarang untuk mendendam kepada masyarakat Irak. Dan yang kedua, menjamin keamanan dan menjaga kemasyarakatan di Irak. Dan yang ketiga, agar pajak tanah di negeri Ahwash diperuntukkan padanya dan diberikan kepadanya setiap tahun. Dan yang keempat, agar Muawiyah membayar kepada saudara Husain bin Ali, yaitu sebesar 2 juta dirham. Pemberian Bani Hashim harus lebih besar daripada Bani Syam. Tersebut telah membantu umat Islam dalam mempersatukan pemerintahan di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan kata lain, Hasan bin Ali telah menjual haknya sebagai khalifah kepada Muawiyah. Akibatnya Muawiyah menjadi penguasa absolut. Naiknya Muawiyah menjadi khalifah awalnya tidak melalui proses pembaiatan oleh umat secara keseluruhan. Muawiyah dibaiat pertama kali oleh penduduk Syam, kemudian dibaiat secara keseluruhan, dan Muawiyah menduduki kursi kepemimpinan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriyah. Ia memproklamirkan diri menjadi khalifah di Ilyas atau Palestina sekarang. Setelah pihaknya dinyatakan menang, pengakuan itu awalnya hanya pengakuan terpaksa terhadap realita dan upaya menjaga persatuan umat. Maka dari sini telah masuk unsur kekuatan dan keterpaksaan menggantikan musyawarah. Karena pada masa ini dapat dikatakan telah terjadi perceraian ideologi antara idealisme dan realita. Peristiwa ini telah terjadi setelah Hasan Ibnu Ali yang dibaiat oleh pengikut setia Ali atau Syiah menjadi khalifah sebagai pengganti Ali. Namun Hasan mengundurkan diri karena melihat adanya indikasi ke arah perpecahan dan pertumpahan darah. Upaya Hasan tersebut sebagai rekonsiliasi umat Islam yang terpecah belah. Peristiwa itu dalam sejarah Islam disebut Amul Jamaah atau episode sejarah yang mempersatukan umat kembali berada di bawah kekuasaan khalifah. Adalah sistem dan penegakan dinasti di masa Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penguasa Islam yang pertama menggantikan sistem-sistem demokrasi Republik Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Muawiyah pernah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang raja Islam yang pertama. Muawiyah meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Ia membentuk kekuasaan berdasarkan garis keturunan dengan menunjuk putrinya sendiri, yaitu menjadi putri mahkota. Sikapnya menunjuk putri mahkota ini akhirnya menjadi model pemerintah yang diikuti oleh penguasa-penguasa dari Bani Umayyah selanjutnya. Dinasti Muawiyah bin Abu Sufyan 40 sampai 60 Hijriah
atau 660 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri adalah pendiri Daulah Umayyah. Ia bersambung kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan yang kedua ada Yazid bin Muawiyah 60 sampai 63 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yazid dilahirkan dari istri Muawiyah yang bernama Maimun binti Bahdal al-Qabiah, seorang wanita kampung yang dinikahi Muawiyah sebelum ia menjadi khalifah. Hanya saja ia tidak hidup di kota Damaskus sehingga ia dikembalikan kepada keluarganya. Dengan demikian, Yazid tumbuh dan besar di kampung dengan pola kehidupan kampung seperti yang biasa dijalani oleh ibunya. Dan ia juga fasih dalam berkata, dermawan, dan sangat pandai bersair. Dan yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid 63 Hijriah atau 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II diangkat menjadi khalifah masih anak-anak dan dianggap lengah dan dianggap lemah. Dia adalah seseorang yang berwatak lembut. Ia tidak meninggalkan sesuatu yang pantas untuk dicatat mengingat masa pemerintahnya juga 40 hari. Dalam pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab sendiri. Muawiyah bin Yazid sendiri sebenarnya tidak menginginkan jabatan tersebut. Ia diangkat setelah ayahnya meninggal oleh penduduk di daerah Syam karena sistem warisan dalam jabatan khalifah. Ia memerintah hanya beberapa saat saja. Kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan selanjutnya ia mengurung dirinya di rumah sampai ia meninggal 3 bulan kemudian. Dan yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam 64 sampai 65 Hijriah. Sebelum Marwan bin Al-Hakam diangkat menjadi khalifah, tepatnya ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi menteri di samping menjadi penasehat sehingga ia menjadi tangan kanan sekretaris. Kemudian pada saat kepemimpinan Muawiyah, ia diangkat menjadi gubernur dan sempat menjabat 2 kali sehingga Muawiyah wafat. Setelah Muawiyah wafat, ia oleh Yazid ditempatkan sebagai penasehat yang dimuliakan sehingga ia tetap berada di Syam sampai masa pemerintahan sesudah Muawiyah II. Selanjutnya ada Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Ia adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ibunya adalah Aisyah binti Muawiyah bin Al-Muqirah bin Abu As bin Umayyah. Silsilah ayah dan ibunya bertemu pada Abu Al-As. Ibunya terkenal dengan sebutan orang-orang yang sangat baik perilakunya dan sifat-sifatnya. Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada tahun 626 Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tercatat bahwa ia tumbuh dengan sangat cepat dan terkenal sebagai pemberani serta suka menolong. Selanjutnya ada Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah. Selanjutnya lagi ada Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah. Lanjut lagi ada Hisham bin Abdul Malik dari 105 sampai 112 Hijriah. Dan Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik 125 Hijriah. Selanjutnya ada Yazid bin Walid 126 Hijriah. Selanjutnya ada Ibrahim bin Wahid 126 Hijriah. Dan yang terakhir ada Marwan bin Muhammad 128 sampai 132 Hijriah. Karakteristik dan tradisi dan peradaban Muslim pada masa Muawiyah. Khalifah-khalifah pada masa Muawiyah mencapai prestasi yang luar biasa. Walaupun terdapat beberapa khalifah yang tidak menoreh prestasi atau tidak memiliki kontribusi yang baik pada masa kepemimpinan mereka, dan ini kemudian dinyatakan sebagai keberhasilan dan kelemahan dalam keberadaannya. Dan yang kelima, jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam pada masa Bani Umayyah. Dalam urusan diyat, bahwa Muawiyah telah mengganti apa yang telah ditetapkan Nabi dan para khulafa Rasyidin. Sebelumnya, diyat atau denda pembunuhan terhadap seseorang non-muslim yang telah meningkat
mengikat perjanjian dengan negara lain, jumlahnya sama dengan seorang muslim. Tapi Muawiyah mengurangi sampai setengahnya dan dia mengambil setengah yang lain bagi dirinya sendiri. Adapun yang terakhir adalah faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Beberapa hal yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab. Dan yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal dan akhir maupun secara tertutup, seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Dan yang ketiga, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan. Tatkala mereka mewarisi kekuasaan, sampai itu golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian terhadap penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang terakhir adalah penyebab langsung tergulirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, serta kaum Mawali yang merasa di kelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahannya dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.